Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang teori klasik perdagangan internasional dengan saya Suci Nur Aini dengan NIM 34022210173. Saya Eri Supriyadi dengan NIM 34022220230. Dan saya Rafli Paujan Effendi dengan NIM 340220149. Dan saya Meilinda Nurul Aupa dengan NIM 340222174. Kami dari Manajemen Reguler KL, Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Hey, Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Teori klasik. Pada akhir abad ke-18, berbagai ide baru bermunculan dan berkembang. Teori klasik dalam perdagangan internasional dimulai dengan kritik Adam Smith dan kritik David Hume yang dikenal dengan Price-Service-Law Mechanics yang mengatakan bahwa melimpahnya logam mulia justru akan menimbulkan inflasi luar biasa dan bahkan meningkatkan arus impor ke dalam sebuah negara. Teori klasik perdagangan internasional ada 2 teori. Untuk bagian A yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak atau teori absolute advantage menurut Adam Smith, dan yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage menurut David Ricardo. Akan menjelaskan terlebih dahulu teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith. Yang pertama yaitu pengertian keunggulan mutlak atau absolute advantage. Keunggulan absolut adalah sebagai keunggulan yang dinyatakan dengan banyaknya jam kerja per hari yang dibutuhkan untuk membuat barang ataupun jasa-jasa. Jadi, keunggulan absolut diperoleh apabila suatu negara mampu memproduksikan suatu barang ataupun jasa dengan jumlah jam per hari kerja yang lebih sedikit dibandingkan seandainya barang atau jasa tersebut dibuat oleh negara lain. Yang bagian B yaitu spesialisasi. Berdasarkan teori keunggulan absolut bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang atau jasa. Jadi, suatu negara dapat melakukan perdagangan dengan negara lain dan akan saling memperoleh keuntungan jika masing-masing negara tersebut mempunyai keunggulan mutlak terhadap barang-barang yang mereka produksi. Spesialisasi internasional akan mendorong masing-masing negara untuk memfokuskan produksinya pada barang-barang tertentu yang sesuai dengan keunggulan yang dimilikinya, baik itu keunggulan alamiah atau natural advantage ataupun keunggulan yang diperkembangkan atau acquired advantage. Saya akan membahasnya. Yang pertama yaitu keunggulan alamiah atau natural advantage. Adalah keunggulan yang diperoleh karena suatu negara memiliki sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain, baik kuantitas maupun kualitas. Yang kedua yaitu keunggulan yang diperkembangkan atau acquired advantage. Adalah
keunggulan yang diperoleh karena suatu negara telah mampu mengembangkan kemampuannya dan keterampilan dalam menghasilkan produk-produk yang diperdagangkan. Spesialisasi internasional dapat memberikan hasil berupa manfaat perdagangan atau gains of trade, berupa kenaikan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi kenaikan GDP atau gross domestic product, dan perdagangan luar negeri yang berimplikasi pada kenaikan produksi dan konsumsi barang dan jasa yang identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara. Asumsi teori keunggulan mutlak absolute advantage. Teori keunggulan absolut ini didasarkan pada beberapa asumsi pokok antara lain sebagai berikut. 1. Faktor produksi yang diperhitungkan hanya tenaga kerja. 2. Kualitas barang yang diproduksikan kedua negara sama. 3. Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa menggunakan uang. 4. Biaya transport diabaikan. D. Contoh keunggulan mutlak. Berikut ini contoh terjadinya hubungan perdagangan antara dua negara berdasarkan model keunggulan absolut atau mutlak. 1. Menunjukkan bahwa Indonesia dapat menghasilkan timah per kilogram dalam waktu 60 menit. Sedangkan kain dapat dihasilkannya dalam waktu 15 menit per meter. Di pihak lain, Malaysia dapat menghasilkan timah per kilogram dalam waktu 100 menit dan dapat menghasilkan kain per meter dalam waktu 10 menit. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi timah. Karena jumlah jam kerja yang digunakan untuk menghasilkan 1 kg timah lebih rendah dibandingkan jumlah jam kerja yang digunakan Malaysia. Sebaliknya, Malaysia memiliki keunggulan absolut dalam produksi kain karena jumlah jam kerja yang digunakan lebih rendah bila dibandingkan jumlah jam kerja yang digunakan Indonesia dalam produksi kain. Apabila kedua negara mengadakan hubungan perdagangan, maka Indonesia akan mengekspor timah dan mengimpor kain. Sebaliknya, Malaysia akan mengekspor kain dan mengimpor timah. Kedua negara akan memperoleh keuntungan apabila dasar tukar internasional berada di antara dasar tukar. Kedua negara akan memperoleh keuntungan apabila dasar tukar internasional berada di antara dasar tukar domestik. Masing-masing negara dimisalkan DTI yang berlaku adalah 1 kg timah sama dengan 7 meter kain. Keuntungan yang dapat diperoleh melalui perdagangan tersebut adalah Indonesia akan memperoleh keuntungan 3 meter kain. Karena di Indonesia 1 kg timah hanya dapat ditukarkan sebanyak 4 meter kain. Sementara dalam perdagangan internasional 1 kg timah dapat ditukarkan sebanyak 7 meter kain. Teori keunggulan kompetitif menurut David Ricardo. A. Pengertian keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialisasi dalam produksi. Itu menjawab pertanyaan mengapa negara berdagang satu sama lain, bahkan ketika mereka tidak memiliki keunggulan sebelah absolut. Sebuah negara harus fokus pada produk yang memiliki keunggulan komparatif dan membeli produk lainnya dari negara lain. B. Menurut David Ricardo, basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut.
Negara seharusnya produksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah, masing-masing mencurahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya dan pada barang yang tidak unggul secara komparatif, memiliki biaya absolut. Asumsi teori komparatif. Beberapa asumsi dalam teori keunggulan komparatif adalah produk produk hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. 1. Tidak ada biaya transportasi yang dapat mengeliminasi efek dari peluang dan mempengaruhi harga jual. 2. Pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. 3. Waktu memproduksi hanya terdiri dari tenaga kerja. 4. Tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik tapi immobile antar negara. Berikutnya, contoh keunggulan komparatif. Misalnya ada dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Mereka menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan dua barang, kain dan sepatu. Asumsikan upah di kedua negara adalah sama dalam jumlah produksi kain dan sepatu per jam untuk masing-masing adalah sebagai berikut. Dari data tersebut, Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kain dan sepatu karena dapat menghasilkan unit kain dan sepatu yang lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia. Per jam Indonesia dapat menghasilkan 100 kain dan 110 sepatu. Sedangkan untuk jumlah waktu yang sama, Malaysia hanya dapat memproduksi 90 kain dan 80 sepatu. Oleh karena itu, menurut teori keunggulan absolut, Indonesia dan Malaysia seharusnya tidak berdagang satu sama lain. Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis produk. Tapi, jika kita menggunakan keunggulan komparatif, kedua negara seharusnya berdagang di bawah teori ini. Perdagangan kedua saling menguntungkan jika masing-masing fokus pada produk yang memiliki biaya peluang terendah. Untuk mengukur biaya peluang, pertama mari kita hitung harga relatif satu unit kain dalam hal sepatu di masing-masing negara. Kita dapat mengatakan biaya peluang untuk memproduksi satu unit kain di Indonesia sama dengan 1,2 unit sepatu. Sementara itu di Malaysia biaya peluang satu unit kain sama dengan 0,89 sepatu. Asumsikan harga untuk masing-masing produk adalah sebesar biaya peluang. Oleh karena itu, harga kain di Malaysia lebih murah dibandingkan dengan Indonesia karena harga relatifnya terhadap sepatu lebih rendah. Sekian dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Dengan NIM 340 hadiahnya 0222201. Selamat.